Yang atas ini sebutannya adalah benang atas ya. Yang tengah adalah benang tengah. Kemudian yang bawah adalah benang bawah. Ya baik-baik itu. Ini posisinya nanti seperti ini, sebentar baru kita praktekkan. Jadi dalam teropong itu kita dia sudah ditera ya. Jadi ditera jarak antara lensa itu sudah ditera, jadi jarak antara ini dengan benang atas dengan benang bawah kalau kita kurangi dengan benang atas kita kurangi dengan benang bawah kemudian kita kalikan dengan 100 maka akan mendapatkan jaraknya. Ataupun kalau benang tengah kita kurangi dengan benang bawah itu kita harus kalikan dengan 200 karena jaraknya sudah semakin dekat ya. Seperti itu. Tapi biasanya dipakai benang atas dengan benang bawah. Itu tergantung perhitungan ya. Lebih familiar mana ya terserah mau pakai kali 200 ya berarti harus benang tengah dengan benang bawah atau benang atas dengan benang tengah. Tapi kalau jaraknya mau 100 berarti harus ambil benang atas dan benang bawah ya. Mungkin itu mengenai dengan teropong. Kemudian teropong ini ada dilengkapi dengan ini disebut dengan visor ya. Visor. Ini ada atas bawah ya. Tapi biasanya yang kita gunakan itu ada di bagian atas. Di dalam visor ini bentuknya ada segitiga seperti ini. Nanti kalau kita pandang itu melalui lubang visor ini ada bentuk segitiga. Nah fungsinya itu untuk kita membidik mister ukur tadi. Nanti sebentar baru pengenalan tentang mister ukur. Kita membidik mister ukur. Ketika nanti sudah mengenai mister ukur itu baru kita kancing supaya posisinya jangan lari dari mister ukur itu. Dengan melihat ke arah ini ya, arah visor dan dari atas segitiga ini. Ada zoom in, zoom outnya di sini. Ini berhubungan dengan kamera. Saya yakin adik-adik sudah tahu kamera ya. Jadi untuk kalau kurang jelas atau untuk pencerahannya kurang ini berarti ada ini yang bagian dalam ini. Ini untuk blur ya. Kecerahannya ada di sini. Jadi ketika kalau saya belum lihat ini apa dengan baik, ini diputar pelan-pelan. Dan cari posisinya baik ke kiri maupun ke kanan ya. Kalau sudah mentok balas lagi pelan-pelan supaya dapat posisinya. Kalau ini terlalu jauh, saya mau ingin kasih dekat, ya ini putar yang ini ya, yang bagian luarnya ini. Zoom in, zoom outnya itu mengenai dengan teropong ya. Kemudian ini karena alat ini adalah digital, maka dia dilengkapi dengan baterai ya. Ini penempatan baterainya ada di sini. Isinya ada berapa? 3 kalau tidak salah atau 4 baterai ya, menggunakan alkalin A3 ini ya. Jadi kalau menggunakan alat ini berarti harus mempersiapkan baterai alkalin atau A3 saja. Biasa alkalin ini merek yang mungkin lebih bertahan di ini ya lapangan, tapi lebih penting adalah A3 supaya dia bisa masuk ke sini. Dan ini baik, itu tadi sudah yang terakhir itu. Kemudian ada garis di sini ya. Ini ada garis di sini di tengah-tengah sini. Ini fungsinya untuk mengukur tinggi alat ya. Nanti ada fungsinya untuk mengukur tinggi alat. Jadi alat nanti ketika kita sudah dirikan di patok, kemudian kita pakai meter atau pakai bak ukur, kita ukur di sini. Tingginya berapa nanti kita catat ke dalam tali sheet. Nanti sebentar kita akan buat tali sheet juga ya. Terima kasih. Ini untuk mengukur tinggi alat ya, jangan lupa. Alat teodolit ini nanti lebih lengkapnya nanti ada di panduan ya. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah saya bisa minta mister ke ya. Ada 2 macam, ada yang 3 meter, ada yang 5 meter ya skalanya. Skalanya dalam bentuk meter ya. Ini kita buka 3 saja supaya dia ada 5 meter, tapi kita buka pakai 3 meter saja. Supaya jangan terlalu tinggi.
Jadi di sini dilengkapi dengan dua skala ya. Skala yang pertama adalah skala sentimeter yang ini ya. Di sini 1 cm, 2 cm. Kemudian ini ada skala desimeter ya. Kalau satu garis full desimeter ini nilainya adalah 1 cm ya. Itu ini. Lebih jelasnya seperti ini. Ini juga dilengkapi milimeternya di sini ya. Jadi ketika nanti kita shoot dari sini, satu orang bertugas berdiri di patok yang ingin kita tuju ya. Pegang alat ini dengan cara seperti ini ya. Tidak boleh pegang seperti ini karena nanti teman dari sana datang benangnya yang tadi saya sudah gambarkan itu bisa kena di tangan. Jadi cara pegangnya seperti ini. Selama pengukuran, kalau teman nanti lihat dari teman ya. Kalau teman sudah begini atau suruh ini berarti itu baru boleh bergerak. Tetapi kalau selama masih dalam pengukuran harus berdiri tegak seperti ini ya. Itu asisten atau teman yang memegang memegang ini bak ukur ini ya. Kemudian di dalam pembacaannya memang dilengkapi dengan ini sentimeter ini kalau jaraknya itu dekat ya, kita boleh mengarahkan benangnya ke arah sini. Jadi kita baca benang atas posisi di mana, benang bawah posisi di mana ya. Cara baca juga nanti dari bawah ke atas ya, bukan dari atas ke ini. Ya. Tetapi untuk melihatnya berarti kita harus melihat benang atas karena benang atas adalah patokannya. So, misalkan kalau benang atas kena di sini, berarti nilainya berapa? Ada yang tahu? Kalau benang atas posisinya ada di sini, di jari telunjuk saya ini. Nilainya berapa? Berapa? 168 cm ya. Oke. Baik. Saya rasa ada dipahami. Nah, kenapa ini dilengkapi dengan hal seperti ini? Karena kalau semakin jauh, kalau ini untuk jarak dekat ya. Kalau ini berfungsi untuk jarak jauh. Karena semakin jauh maka desimeter ini yang akan membantu kita. Kita sudah mungkin untuk kita melihat ini sudah terlalu kecil. Contohnya jaraknya mungkin 100 meter. Dari sini ya pasti kita tidak bisa menggunakan sentimeter ini lagi. Otomatis orang atau asisten yang memegang ini dia sudah harus bisa, oh posisi tidak bisa saya harus begini. Tapi ini jaraknya sudah jauh, harus balik ke sini supaya dia bisa orang yang shoot itu bisa melihat ya yang baik. Baik, itu menyangkut dengan dengan komponen daripada alat ini dan fungsinya masing-masing. Sebenarnya alat ini biasa ada nivo di sini ya, tapi biasanya jarang digunakan nivo seperti ini. Jadi ketika orang yang memegang itu harus melihat nivo, tapi tidak masalah. Intinya orang yang memegang di sini harus benar-benar posisinya jangan kasih bengkok ini ya, harus lurus. Supaya ketika orang yang membaca benang dari sana itu sangat jelas. Bisa bertanya sebelum kita lanjut. Sementara pas kah? Bagian bawah belum. Ya? Ini penyimpan untuk bagian bawah. Yang Mister ini? Batas pengukur. Oh ya. Berdasarkan pengalaman, kalau pengukuran itu benang bawah paling bagus itu kita harus posisikan dia jangan lewat dari 0,5 meter ini ya. Dia jangan berada di mana ini 0,5 ini benang bawah. Kalau benang bawah di bawah dari ini kita bisa gerakan yang ini ya, karena tadi ini fungsinya untuk naik turun ya. Kita gerakan ini supaya dia naik ke atas, supaya menghasilkan hasil yang lebih baik. Itu kalau di kondisi yang memang memang benar-benar kondisinya baik. Tapi kalau dalam keadaan yang contohnya kita berada di jurang dan memang posisinya tidak ini, boleh-boleh saja ambil di bawah dari itu kalau memang tidak ini. Tapi lebih umum atau lebih baiknya ambil
di atas dari 0,5 ya. Ini mana 0,5 ini ya. Kemudian benang atasnya juga jangan lewat dari 4,5 karena ini 5 meter ya. Tapi kalau pakai 3 meter ya berarti di bawah dari itu 2,5 lah. Ingat kalau benang atas sudah lebih berarti gerakan ini supaya dia jangan jangan lari lewat dari hal itu. Itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin itu saja. Kasih. Ada lagi? Ada. Silakan. Kasih materi yang kasih. Oh iya, ini ada layar di sini ya. Kalau untuk teropongnya dia tidak menggunakan ini, dia manual jadi langsung kita lihat. Tetapi ini layar ini berfungsi untuk kita mengisi data vertikal dan horizontal ya, atau mengambil data vertikal dan horizontalnya. Ini tombol powernya di sini ya, di sini. Nanti sebentar kita praktik untuk penggunaannya. Jadi untuk mau kasih hidup berarti tekan tombol power ini. Kemudian di sini ada stel 0 set, kemudian ada RL, ada V% di sini. RL ini untuk menyetel ini horizontalnya ini apakah dia dalam bentuk derajat menit detik atau dalam bentuk persen. Sedangkan V% nya ini untuk vertikalnya ya, apakah dia dalam bentuk derajat menit detik atau persen. Tetapi yang biasa kita ambil data itu dalam bentuk derajat menit dan detik ya. Nilainya di sini kalian lihat ini ya. Tadi kan satu putaran itu 360 derajat ya. Nah kalau sebutan ini coba ada yang bisa baca ini ya. Ini nilainya berapa? Sabar saya kancing dulu ya. Jangan lari. Atau 29 detik ya. Seperti itu. Mungkin itu saja ya. Nanti sebentar baru kita gunakan ini lebih lengkap lagi. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, kalau sudah, Pak Fred, kita langsung ke pengukuran tuh. Ya. 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 Sudah langsung ukur. Tanah tidak ada keramik, biar saya arahkan ke sini supaya ada tuh keramik tidak. Apa yang kau lihat? Hah? Belum. Karena lihat itu. Sudah. Kau lihat apa? Tali sheet buat sudah. Benang atas, benang bawah, yang benang. Iya, tepat sekali.